Ulang. Oke, Baca, Bang. Om Farhat. Ya, kemarin tanggal berapa ya? Saya Tanggal lapor. 31. Tanggal 31. Ya 31. Korla pulang tanggal berapa? Kemarin. 31. Tanggal 31 ya. Berarti saya lapornya tanggal 30. 30. Ya. Oke. Tanggal 30 malam itu kita buat laporan. Ya sempat ada perdebatan tentang lokus deliktinya kan, waktu dan tempat kejadiannya. Ternyata setelah kita lihat perilaku kan LSM Hajar Indonesia Hukum Jamin Rakyat melihat perilaku kalimat kata-kata ini memenuhi unsur apa sehingga bisa dibuat LP. Nah, kemudian dilihatlah, kita perlihatkan kepada pihak kepolisian. Yang penting harus Pancasila di negeri Pancasila. Tidak boleh melanggar asusila, tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan, norma sosial, hukum. Nah, di situ dapat pasal 27 Undang-Undang ITE ayat 1. Nah, di situ karena somasi yang kita sampaikan kepada Mang Korla ini adalah dia cuma menjawab kita pengangguran, kita kurang kerjaan. Nah, jadi apa sih ini orang gitu. Nah, sedangkan saya melihat artis-artis yang nempel menjadi benalu-benalu yang di samping mereka itu nggak memikirkan kalau saja mereka memberi nasihat kepada Korla bahwa Korla kamu harus klarifikasi, kemudian minta maaf, kemudian merubah tata cara bicara, nggak menyebut KONTOL, MEMEK gitu. Jadi mulutnya itu udah kebun binatang, alat-alat kemaluan manusia. Itu kan lucu, karena orang menganggap dia itu Idola. transgender. Jadi bukan wanita yang sempurna di anggapan orang gitu, sehingga itu boleh gitu. Tapi walaupun dia dulu pernah jadi laki-laki, tapi pakaiannya benerin dong gitu. Kata-katanya jangan karena tidak ada perempuan yang berani seperti itu. Yang berani itu adalah mantan laki-laki kira-kira menurut kita. Tapi kita di sini bukan melaporkan transgender atau latar belakang sejarah mereka. Yang kita laporkan adalah unggahan media sosial, akun TikTok maupun akun Instagram, yang dimana komunikasi live mereka itu dengan kalimat-kalimat tidak senonoh. Nah, ini kita tegur. Nah, dan herannya tokoh-tokoh papan atas Indonesia yang bergabung di situ hanya ingin mencari manfaat untuk popularitas. Makin banyak viewersnya yang menonton, subscriber menontonnya itu makin banyak, mereka ingin heboh gitu. Mereka nggak mikir lagi, lu punya tanggung jawab budaya, lu punya tanggung jawab moral, lu punya tanggung jawab akhlak. Ini media sosial, Bung. Kalau kalian hanya sebagai paket endorse, jualan online segala macam, ya suruh aja kambing monyet didandanin, pasti orang lucu tertawa gitu. Atau Blue Film gitu, lucu, banyak yang nonton, rame, heboh, tapi kan dilarang. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu awalnya kita minta pihak kepolisian untuk mencegah tangkal atau mencabut paspornya, karena ini kan nyata apa yang dilakukannya, dicegah dia keluar negeri. Tapi ternyata dia buru-buru pulang, bahkan merahasiakan pesawatnya gitu. Nah, kita kalah nggak sampai 24 jam laporan tuh mereka kabur gitu. Ya mungkin tidak kabur ya, memang pulang, tapi yang jelas bukan kita membuat warga negara Indonesia tidak nyaman di negeri sendiri, tapi kamu Korla yang bikin kita nggak nyaman, kamu yang bikin kita tuh risih dengan kalimat-kalimat, kata-kata, cara busana pakaian. Ya kalau kamu di Jerman ya silakan aja, tapi orang Jerman juga nggak kayak begitulah kira-kira. Tapi proses hukumnya gimana, Bang? Proses hukum jalan terus. Nanti kita semua dipanggil, kita diperiksa, kemudian dia juga harus dipanggil, saya periksa gitu. Nah, kalau memang ada show-show yang seperti itu dianggap larang dan tabu dan ada pihak-pihak yang membantu, bisa juga jadi terkait. Misalnya mereka yang memfasilitasi IO-nya atau manajernya atau apa, itu kan
menurut saya kita basmi aja yang gitu-gitu gitu. Indonesia ini kalau nggak didukung dengan gerakan moral yang positif dari anak bangsa atau warga negara Indonesia, siapa lagi? Harus dimulai dari sekarang gitu. Bukannya kami gila urusan, tapi kami merasa gila kalau nggak ngurus ini gitu. Indonesia nggak gila. Indonesia ini sopan. Indonesia ini budaya timurnya memegang teguh tata krama, tata busana, tata kata, tata bicara, tata perilaku itu dijaga gitu. Ya kan? Jangan diserang bahwa saya mempersoalkan sejarah dia, enggak. Ya kalau saya mengatakan siapa yang mendukung ya mendukung mereka itu berarti dulu pernah jadi laki-laki. Nah kalau misalnya dia laki-laki berarti dia akan jadi perempuan, kan itu kan hanya bahasa. Burung bertebangan dengan burung yang sama-sama warnanya, kan kira-kira gitu. Jadi saya anggap orang-orang yang sepaham itu orang-orang sejenis dengan mereka. Coba siapa yang mau ajak berdebat, mau ajak Menteri Pariwisata, ayo kita berdebat bahwa perilaku itu perilaku yang tidak bagus gitu. Saya nggak membandingkan bahwa kalau saya tidak pernah begitu. Kalau saya di tata keluarga kami, kita pakaiannya sopan-sopan, nggak pernah ada ngomong atau ngomong apa aja kita anggap nggak sopan. Ngomong sama asisten rumah tangga kita nggak, kalaupun emosi atau ada yang kasar kita tegur gitu. Nggak ada pernah kalimat-kalimat KONTOL itu hanya lata-lata banci-banci lata aja yang biasa, yang menyebut KONTOL, ya kan, betul nggak? Atau perempuan yang berteman dengan BANCI, ya kan? Perhatiin deh gitu. Sedangkan ini perilaku dia gitu. Saya nggak mau Indonesia ikut latah meneriak KONTOL hanya gara-gara seorang viral, seorang pegawai rumah makan cepat saji di Jerman, hanya gara-gara dia mengatakan KONTOL hingga anak-anak kecil mengatakan juga seperti itu. Itu yang kita cegah. Nah, saya mengajak kepada pihak kepolisian, ini adalah peran dari pihak kepolisian. Kalau perlu orang-orang yang teriak-teriak KONTOL kasar di media sosial ditangkap. Kita pesantrenkan dulu di Polres. Ya, kita ajari kenapa kamu dasar, pasti langsung begini mereka itu. Kalau nggak ditangkap, nggak diproses hukum, mereka merasa nggak ada hukum yang bisa menjerat dia. Nah, termasuk orang-orang yang mencibir-cibir, ngejek-ngejek saya tuh, catat, saya akan catat kalian, percaya deh. Saya akan bikin kalian nggak enak tidur, bikin kalian bertobat sampai termehek-mehek. Jadi yang berani-berani menghujat itu kecuali akun-akun bodong ya, atau buzzer-buzzer. Tapi orang-orang yang ada beberapa orang yang saya sudah catat itu, yang sudah saya bilang, kau saya penjarain, ya itu adalah orang percaya deh sama saya. Kau nanti akan dipanggil. Netizen om itu. Pasti netizen itu. Tapi Bang Rod, kenapa tidak suka berarti sama Korla ini? Karena tidak kenal. Saya bukan nggak suka, tapi saya benci, saya muak dengan kalimat-kalimat KONTOL dan MEMK sambil megang-megang kemaluan dia, itu saya nggak suka. Kalau dia menghibur, mempengaruhi. Jadi ketika saya melihat kalimat-kalimat cabul itu, membuat saya nggak suka sama dia. Dan saya maunya bukan dengan kerasa tidak suka saya maunya dia dihukum. Dia berhadapan bukan dengan Farhad Abbas atau ketidaksukaan saya, tapi dia berhadapan dengan hukum Indonesia. Buat apa undang-undang dibuat kalau tidak bisa menjerat orang-orang yang melakukan atau melanggar peraturan tersebut? Bang, tapi kan orangnya udah di Jerman, Bang. Nah, ya ini prosesnya gimana? Itu kan dia kan hanya berani-berani ke sini aja ribut. Harusnya dia nggak berani, dia udah tahu diri. Ketika lu begitu lu nggak boleh masuk di sini. Kenapa? Kita pasti laporin, ya kan? Ada dorongan nggak untuk pemerintah untuk jemput paksa diantar di Jerman? Ya kita kan dorong terus lah, gitu kan. Yang jelas kita minta dipanggil saksi semua itu. Orang-orang yang pernah, istri-istri orang yang pernah dicium pipi ya, sini saksi dulu tuh. Dipanggil jadi saksi. Kenapa kalian pergi viralkan? Kenapa kalian akan bikin acara? Kenapa kalian menghebohkan? Ada apa gitu kan? Siapa yang membiayai dia ke sini? Apa tujuannya? Maksudnya apa gitu? Selain dipesantrenkan. Kan dirimu ini Bang, banyak malah yang menghujat sorry Bang. Oh nggak masalah. Kurang. Ngalah itu. Apalah. Bukan kurang apa? Nggak laku lah sorry ya, Bang. Ya itu kan hanya grup-grup mereka ini aja yang
penjual-penjual online punya bazar-bazar itu aja. Masa kita protes tentang moral, masa dia marah? Apa kaitannya? Ya dibilang cari sensasi. Oh nggak gitu. apa-apa, mau dibilang pengangguran, tidak laku, tidak, nggak ada masalah, nggak ada mempengaruhi juga. Itu kalau bencong-bencong berantem ngomongnya gitu, awah gelap gitu doang, nggak laku, kurang kerjaan, kepo, julid, gitu-gitu ngomong gitu. Jadi biasa, kita nggak peduli itu, ya kan? Yang kalian harus kejar itu adalah, kalau dia laku di Indonesia, kenapa dia kabur ke Jerman? Di sini aja dong, hadapi proses ini, hadapi dengan senyuman, ya kan? Bukan dengan tangisan kabur, ya itu. Tapi kayak di yang benci Korla juga, Nikita Mirzani ya, dia udah memaafkan. Ya urusan memaafkan itu kan Tuhan saya maha pemaaf kok. Sekarang hapus dong semua itu video-video yang di akunnya dia, itu yang kita tidak. Emang dia bisa ngelarang kita melaporkan, dia bisa ngelarang orang lain melaporkan, kan nggak bisa. Yang jelas itu adalah sumber mata pencarian mereka, hidupnya cari makan. Makanya kita bilang sama polisi, Pak, ini mata pencarian dia loh, dengan vulgar seperti ini kalimat, makanya diproses. Kan polisi belum melakukan tindakan apa-apa buat mereka. Ya kalau nanti setidaknya dipanggil artis-artis yang pernah ketemu dengan dia supaya mengetahui. Kalau ada pertanyaan nanti suatu saat, apakah dia laki-laki atau perempuan, ya bukan urusan saya. Kalau polisi menanya kemudian dilihat KTP-nya, ternyata KTP-nya laki atau perempuan, kita nggak tahu, mungkin pernah dia di pengadilan merubah statusnya gitu kan, gitu. Kemarin sempat minta Korla ini buat dicegat nggak boleh keluar negeri, terus bilang kalau Korla keluar negeri kayak menghindar dari hukum, seperti apa sih? Oh iya, memang menghindar. Dia kan buru-buru gitu. Kemudian kita diejek, katanya kita membuat dia nggak nyaman. Korla kamu yang bikin kita tidak nyaman. Indonesia ini nyaman. Kan lagu bukan lagu dia juga. Yang kita nggak nyaman tuh kalimat-kalimat, kata-kata teriak, woi anjing, woi babi, KONTOL, MEMMK gitu. Itu kan tidak nyaman gitu. Betul nggak? Anak-anak kecil udah pada ngikutin semua. Ya ini kalau nggak diberi hukuman, nanti semua orang pada niru gitu. Ya kalau misalnya Korla nggak dihukum, ya jangan salah, berarti udah budaya baru Indonesia. KONTOL itu adalah kalimat-kalimat biasa, MEMK. Ya kan, nanti orang panggil mamak jadi memek. Bagaimana? Sama, ya kan? Nggak bisa. Nah inilah yang harus kita. Ya kalau ada hukum alam ya dicomot mulutnya kan, tapi ya kita pakai hukum ITE aja lah, biar dia dihukum penjara 6 tahun penjara atau didenda 1 miliar gitu. Bang, tapi kan biasanya kita orang-orang yang viral itu berdasarkan pasar juga ya, orang-orang sukanya ini jadi tonton ya. Otak kita sebagian yang viral-viral itu ya otaknya sama. Ya kan? Kalau dulu yang lagi tren lakor, ini terbalik Korla kan. Ya saya nggak ngerti gitu kan. Mudah-mudahan bisa dibasmi lah semuanya, baik pelakor maupun para peniru kalimat-kalimat yang negatif aja ya. Kalau yang positif silakan kalian tiru, kita nggak masalah. Ambil positifnya. Woi, memang udah ada di Indonesia nih apa? Bilang assalamualaikum hanya dari Jerman. Ayo kita tiru assalamualaikum. Tapi kalau di Indonesia assalamualaikum, di Jerman gak ada assalamualaikum, tiba-tiba di Indonesia dibuat KONTOL, ya kita hajar, ya kan? Jadi Bang Farah juga mengharapkan dia buat viral yang positif lah ya gitu ya. Bukan viral positif. Kalau mau positif, ya harus positif dari sekarang. Jangan negatif tiba-tiba berubah dalam 1 hari, nggak bisa. Dan anehnya nggak berubah, nantang. Malah dibilang kita ini kepo semua, dia mau jadi pelacur urusan dia. Loh, bukan begitu. Kalau kamu jangan jadi pelacur, kita nggak ngurus. Tapi nggak boleh di Indonesia jadi pelacur. Ya kan? Diam-diam aja nggak boleh, apalagi serius. Ini dia omongin di publikasi, sehingga loh, ada apa gitu. Yang kalimat-kalimatnya itu tidak memberi pendidikan yang baik buat anak-anak dan buat masyarakat. Tapi berarti abang bukan tidak menyukai pribadinya, tapi omongannya berarti bang ya? Ya kita kan nggak tahu. Dia ini kan laki atau perempuan juga kita nggak tahu. Hanya dibilang kalau kita mempersoalkan di Jerman kita dihukum. Loh, hukum apa? Justru kalau kamu diam-diam yang dihukum. Tiba-tiba kamu dapat cowok orang Indonesia tidak terbuka, ya kan? Tiba-tiba, loh, kok sama kan, pasti nipu namanya kan gitu. Oke.
Jadi dibilang jangan mengumbar aib orang sama Korla ini seperti Ini apa sih? bukan aibnya Korla, justru dia yang cabul ngomongnya gitu. Jadi kalau aibnya Korla saya nggak tahu dia ngapain dulu, saya nggak tahu. Sejarah saya nggak tahu aibnya Korla. Karena namanya aib kan pasti tersembunyi. Yang kita persoalkan ini bukan aib Korla yang tersembunyi atau di dalam roknya, tapi kita ada di mulutnya yang ada di media sosial itu yang kita persoalkan. Apa kalian semua pada tuli buta nggak dengar itu semua? Ya, itu aja simple. Om juga Bilang kalau artis yang dekat sama Korla ini ada kepentingan tersendiri. Ya Gimana iyalah, maksudnya? artis-artisnya orang terkenal, masa nebeng ke orang yang biasa? Buat apa? Tapi yang diajak kita katanya, Farhad Abbas nggak terkenal, pengen terkenal, pergi laporin Korla ya. Betul gak? ya, Om Farhad mah udah terkenal dari kapan tahu. Iya. Saya bilang jangankan Korla, kambing atau monyet pun kalau teriaknya KONTOL, saya laporin juga monyet sama kambingnya sekalian. Saya sembelih, ya kan? Namanya binatang ya, betul gak? Karena dia manusia, saya laporkan ke hukum, kan begitu. Oke. Nah, jadi teman-teman jangan salah sangka loh. Saya bukan membuka-buka aibnya Korla. Justru Korla ini yang terbuka, buka-bukaan, baik bajunya juga kelihatannya, pinggangnya segala macam. Kemudian kalimat-kalimatnya itu loh, kalimat yang tidak membangun Pancasila, tapi yang membangun budaya cabul baru dari kalimat-kalimat kotor yang tidak pantas didengar oleh anak-anak maupun diucapkan dan ditiru oleh anak-anak. Kemarin sempat bikin lagu baru yang itu no comment versinya Abang tuh gimana? Oh iya. Kau bukan laki-laki, kau bukan perempuan. Jangan kau tanya-tanya siapa aku. Itu kan? Apa lagi ya? Aku yang somasi. Aku yang somasi. Kau aku yang somasi, kau aku yang laporin. Jangan kau lari-lari pulang ke Jerman. No comment, no comment. Itu gimana awalnya Bang? Ya, Abang buat sendiri liriknya atau? dia tidak sengaja aja kan. Ibaratnya ada lagu versi tandengan saya gitu, itu kan biasa saja gitu. Ya kan saya nggak nyebut nama juga kan. Menurut saya sih sah-sah saja gitu. Yang terakhir Bang, harapan kan ini Bunda Korla udah nggak di Indonesia lagi, terus gimana harap ke depannya, terus langkah selanjutnya seperti apa? Ya kalau Korla itu memang orang baik-baik, ya nggak usah pulang dulu, tunda dulu gitu. Kenapa gara-gara aku dilaporin buru-buru pulang, buru-buru banget itu kan? Saya dengar sih dia mau undur tanggal 6, tapi mendengar kita laporkan dia buru-buru gitu, dia nggak jadi cancel berangkatnya. Dan kita tunggu, katanya bulan Lebaran mau kesini, nggak apa-apa, kan prosesnya masih panjang dan lama. Tapi rekam jejak dan bukti-buktinya udah di tangan kita kok, udah di polisi udah pegang semua. Oke, nyanyi lagi. Boleh. Yang serius nyanyi nih. Iya boleh. Iya, Nyanyi lagi. Nyanyi lagi Bang. Pakai piano. Oh iya boleh. Nggak usah, oke. Masa gini aja bang. Oh, Kau bukan laki. Ulangin Bang. Ya. Ulang bang. Ya bang. Muganya bencong. Ya, pakai gaya bang, pakai gaya. Udah, yuk. Kau bukan laki-laki, kau bukan perempuan. Jangan kau tanya-tanya siapa aku. Kau aku yang somasi, kau aku yang laporin. Jangan kau lari-lari pulang ke Jerman. No comment. Ya udah itu aja. Oke mantap Om. Ya ampun, Korla. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.